Paling wali murid lah. Nah, jadi maka setingkat Syekh Barsisah bisa meninggal dalam keadaan murtad. Na'udzubillah. Lalu dari mana muncul rasa aman kita? Inilah yang banyak bikin ulama itu menangis setiap malam. Ingat bagaimana hasil akhir nanti hidup itu tak tahu. Nah, maka minta rahmat Allah lah supaya diberikan husnul khotimah. Jangan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini ada dua. Ada su'ul khotimah meninggal sedang maksiat. Itu su'ul khotimah juga, tapi tak sampai kafir. Su'ul khotimah yang paling parah meninggal dalam keadaan kafir. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada 4 sebab orang itu berpotensi su'ul khotimah. Yang pertama adalah tahawun anis shalah, meremehkan, meringan-ringankan, mengenteng-entengkan salat. Tak apa-apalah tak salat, tak apa-apa lewat waktu. Ini bikin su'ul khotimah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, na'udzubillah. Jadi jangan pernah anggap remeh, anggap enteng masalah salat. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua, karena bikin su'ul khotimah. Kisah yang disampaikan Alqamah bagaimana ketika mau wafat payah betul, dapat ridha dari orang tuanya barulah mudah. Nah, jadi kalau yang masih punya orang tua, ambil ridhonya. Nah, apa diminta orang tua selagi masih bisa, buatlah. Nanti kalau udah tak ada baru nyesal. Semua nyesalnya gitu. Kemarin tuh ayah sempat minta begini, kenapa lah tak aku kasih. Begitulah. Nah, jadi yang masih punya orang tua, nah, apa yang diminta orang tua kasihlah. Tapi sebagai orang tua ingat kata Rasulullah atau kata ulama dalam satu riwayat dikatakan, bantu anak kalian untuk berbakti. Kita bantu anak-anak kita untuk berbakti. Bapak, ibu yang sudah berstatus ayah, yang sudah berstatus mama, bantu anaknya untuk berbakti. Bagaimana caranya? Jangan banyak minta, jangan banyak nyuruh. Itu bikin anak kadang berat, akhirnya dia nolak, bisa masuk ke dalam kategori durhaka. Tapi di sini masing-masing lah pula. Jangan anak pegang hadis untuk ayah sama bapak. Mak, dengar kata Nabi itu dalam riwayat, jangan banyak nyuruh, durhaka nanti anaknya. Salah pegang, itu pegangan orang tua, bukan pegangan anak. Kalau pegangan anak itu ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Itu pegangan anak. Jangan terbalik pula hadis itu dipegang situ. Kita yang orang tua pegang tadilah, bantu anak berbakti. Maka dulu ada ulama yang sangat berat dia nyuruh anaknya, takut anaknya bilang tidak. Jadi berdosa anak tadi. Maka mending dia nyuruh orang. Kalau orang bilang tidak, tak ada masalah. Tapi kalau anak bilang tidak, durhaka nanti. Itu tadi. Jadi makanya ini menjadi sebab su'ul khotimah, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, syurbul khamri, minum khamar. Yang masih terlibat atau yang masih sulit taubat, segera taubat. Karena minum khamar ini penyebab su'ul khotimah. Ada seseorang yang bertaubat dari minum khamar. Dia tertulis dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada orang bertobat dari minum khamar, ditanya, apa rahasianya kau bisa tobat dari minum khamar? Aku pernah gali kubur, lalu kulihat ada beberapa jenazah, beberapa mayit terputar tubuhnya dari kiblat, jadi belakangi kiblat. Ku cari tahu keluarga masing-masing mayit tadi, ku tanya apa halnya ketika hidup. Ternyata semuanya diakui oleh keluarganya minum khamar, terputar dari kiblat. Padahal menanam mayit itu, mengebumikan mayit wajib ngadap kiblat. Dalam kitab Fathul Qorib kalau dia ingat, salah rupanya kiblatnya, wajib gali selama belum busuk. Wajib putar lagi. Ini terputar dia, udah diarahkan ke kiblat, berbalik. Melihat itu ngerih merinding, taubat dia dari minum khamar. Minum khamar ini bikin su'ul khotimah. Yang terakhir yang bikin su'ul khotimah, ghisyul mu'min, menipu orang beriman. Jangan tipu orang beriman. Sekarang ini banyak kali orang nipu.
Mau dari handphone, mau langsung. Dari handphone entah berapa banyak udah yang bilang, selamat Anda mendapatkan 100 juta. Ya Allah. Udah senang orang tuh dah. Penipuan tuh dah. Itu bikin su'ul khotimah tuh. Udah melayang orang 100 juta deh, Masya Allah. Dihubungi begini, disuruh cek lagi internetnya, dicek betul dia tahu nih internet tak mungkin bohong, apalah tak mungkin bohong, udah di set semua. Nah, pergi ke ATM begini malah hilang duitnya. Ini yang seperti ini bisa su'ul khotimah. Nipu satu orang beriman saja bisa su'ul khotimah. Cemana kalau nipu satu kampung? Cemana kalau nipu satu kecamatan? Apalagi satu negara ditipu, innalillahi wa inna. Nah, hati-hatilah. Yang memang punya jabatan segala macam jangan nipu. Satu orang saja bikin su'ul khotimah, apalagi banyak orang ditipu. Nah, minta maaf, minta ridho, taubat bisa insya Allah diterima. Nah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat hamba selama belum gorgoroh. Nah, inilah 4 nih dihindari. Karena kata Imam Jalaluddin Al-Suyuti ini yang bikin su'ul khotimah. Nah, balik kita kemari. Murtad, na'udzubillah, itu membatalkan tayamum. Maka jika takut seorang daripada, udah habis sampai situ, udah lain. Murtad sampai situ aja, tak ada penjelasannya. Nah, langsung kasih titik atau garis tanda, udah beralih kita ke pembahasan yang lain. Nah, beda dengan wudu. Murtad itu kalau dari segi wudu tak membatalkan wudu, tapi membatalkan niat wudu. Wudunya tak batal, tapi niat wudunya batal. Kalau ke tayamum, langsung tayamumnya batal. Cemana maksudnya batal niat wudu tak batal wudu? Ada orang di tengah-tengah wudunya misalnya, sampailah dia kebasuhan tangan. Entah bagaimana datang pikirannya, diiktikadkannya atau dikatakannya lah. Tak betul Islam nih. Nah gitulah Mas. Udah jadi i'tiqad dia tak betul Islam. Beda sama was-was ya. Kalau sekedar lintasan-lintasan itu aja tidak. Ini memang diiktikadkan lah. Tak betul Islam nih. Tahap tiap hari cuci tangan, cuci muka segala macam tak betul. Na'udzubillah. Murtad dia saat itu. Sampai basuhan tangan. Nah, habis itu lurus balik, dapat balik hidayah. Apa yang ku bilang tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang dari awal atau lanjut wudunya? Lanjut, tapi niat lagi. Nah, sengaja aku berwudu. Kenapa niatnya batal tapi wudunya tidak batal? Nah, itu tadi lah. Nah, kalau murtad langsung batal tayamumnya. Nah, sama kayak puasa. Nah, sekejap saja murtad batal puasa. Nah, kalau di tengah sholat batal semua dari awal. Jangan dilanjut. Lagi ruku dia. Datang murtadnya, na'udzubillah. Habis itu syahadat balik, udah ulang sholat dari awal. Kenapa di wudu bisa lanjut, tinggal memperbaharui niat? Kenapa di sholat tak bisa lanjut? Karena wudu niatnya bisa dipisah-pisah. Wudu bisa nggak niatnya dipisah-pisah? Wajah saja, tangan saja. Kalau sholat itu satu kesatuan, bisa. Sholat itu dipisah-pisah niatnya. Tak bisa, batal tengah, batal dari awal. Nah, tadi. Nah, berikutnya. Maka jika takut seseorang daripada memakai air pada setengah daripada tubuhnya, sama ada pada anggota tayamum atau lainnya daripada anggota wudhu, maka wajiblah dibasuhnya akan segala anggota yang baik, dan hendaklah ia tayamum daripada anggota tempat lukanya itu. Kita jelaskan. Kalau ada orang punya satu tempat di anggota wudhunya yang tak boleh kena air, misal tangannya kutu air parah, kata dokter kalau bisa janganlah kena air dulu. Ini udah agak kering, tapi kalau kena air basah lagi bisa makin parah nanti. Kan ada orang sakitnya begitu, gatal-gatal udah parah. Ini udah agak kering nih, biar dulu sampai hilang dia, jangan kena air lagi ya. Kena air lagi, basah lagi, rusak lagi, payah lagi ngobatinnya.
Kalau kena tanah tak apa-apa gitu. Kena air yang tak boleh di tangan. Sini. Maka mana yang sehat tetap dibasuh dengan air. Wajah ada masalah? Tak ada. Siramlah wajah dengan air. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Tangan ada masalah? Ada. Seluruhnya atau sebagiannya? Sebagiannya. Mana yang sehat? Siram dengan air. Sehat semua siram. Sini dari pergelangan sampai siku siram. Ini yang tak bisa kena air. Maka untuk ganti ini yang tak bisa kena air, tayamumlah dia. Tepukkan tangan ke tanah, usap wajah, tepuk lagi, usap dua tangan. Ini kan nggak apa-apa tadi kena debu. Usap. Nah begitulah caranya. Jangan kena luka sedikit, total ganti tayamum semua. Itu yang paling banyak orang pahami itu macam begitu. Orang-orang awam banyak yang seperti itu. Kakinya luka tak bisa kena air, dah tayamum secara total. Padahal wajah tak ada masalah, kepala tangan pun tak ada masalah, tapi gara-gara luka sedikit tayamum terus total. Tidak. Yang sehat dibasuh, yang sakit tak bisa kena air ganti dengan tayamum. Nah, itu maksudnya. Nah, maka tadi dan hendaklah ia tayamum daripada anggota tempat lukanya itu. Maka jika ada ia orang junub, kalau dia junub tangan tak bisa kena air, junub mau mandi wajib. Mandi wajib rukun pertama niat, rukun kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ada tangan yang tak bisa kena air. Berarti terlaksana enggak nih nanti kalau ini tak disiram? Tak terlaksana. Maka nanti wajib ganti tayamum. Kita lanjut bacaan dulu. Maka jika ada ia orang junub, didahulukan barang kehendaknya, tayamum atau membasuh. Harus baginya. Boleh baginya itu. Jadi kalau ada orang mau mandi wajib, tangannya ada yang di bagian tangannya ini tak bisa kena air karena sakit kutu air atau gatal-gatal parah tadi. Mandi wajib harus rata seluruh tubuh. Ini ada yang tak bisa kena, berarti yang ini nanti ganti pakai tayamum. Bukan sini saja yang diusap-usap tanah, bukan. Tetap tayamum, usap muka, usap dua tangan sampai siku. Cuma dia boleh pilih. Mau tayamum dulu boleh, mau siram dulu yang sehat kemudian tayamum juga boleh. Kenapa? Karena di mandi wajib tidak ada tertib. Mandi wajib kan nggak ada tertibnya. Kalau wudhu mesti wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Kalau mandi wajib kaki dulu disiram boleh, Bu? Boleh. Mau siram kepala dulu boleh? Boleh. Tangan dulu boleh. Maka karena tak ada tertib, bebas juga pilih. Mau siram dulu yang sehat baru tayamum, atau tayamum dulu baru siram yang sehat. Boleh pilih, tak ada masalah. Tapi nanti di sebagian kitab afdolnya tayamum dulu lah. Biar sisa debunya hilang kena air. Ini udah selesai mandi baru tayamum berdebu lagi badan. Nah, iya. Ketika banyak tempat luka dihitung sekali. Tangan sini tak bisa, kaki situ tak bisa, kepala tak bisa, dihitung satu kali saja. Kenapa? Karena semua dihitung satu anggota. Nah, tadi. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, bagusnya tayamum dulu. Udah tayamum dia barulah siram yang sehat. Yang ini tak usah lagi. Karena ini udah ganti tayamum tadi. Biar hilang tanahnya. Jangan habis mandi baru tayamum. Ya sah, tapi kan jadi kerjaan. Siram lagi. Nah. Itu kalau seandainya tadi dia junub. Boleh baginya silakan. Dan jika ia orang yang berhadas kecil. Kalau dia hadas kecil berarti mau wudhu ini kan, bukan mandi wajib. Dan jika dia orang yang berhadas kecil, hendaklah ia tayamum waktu membasuh anggota lukanya itu. Ia tayamum gantinya. Tiada tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum ganti tempat luka itu. Kita bahas.
Kalau dia itu mau tayamum ganti dari wudu. Perhatikan, misal kita bilanglah kakinya, ini dari kasus kaki lah. Kakinya kena kutu air parah, udah kering, tapi nggak boleh kena air kata dokter, nanti ngulah lagi. Kalau sampai parah bisa nanti sampai diamputasi kakimu tuh, karena memang gawat kali sudah. Misalnya kata dokter udah begitulah. Wah, kalau ini haram pakai tayamum ya. Kalau ini haram kalau disiram air nih. Jangan, tak peduli aku kata dokter. Pokoknya wudu nomor 1, ini syariat. Tak peduli aku, tak boleh begitu. Ada orang yang haram berwudu kalau bisa dipastikan mudaratnya. Kata dokter yang ahlul khibrah, yang sudah berpengalaman ahli, kalau wudu kau rusak kakimu tuh. Bisa-bisa tak bisa berjalan lagi kau. Apa hukum wudunya? Haram. Tapi sah. Tapi haram tuh. Berdosa dia. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Tak boleh. Nah, maka haram. Nah, jadi misal dokter udah bilang gitu, kaki kanan pas batas jari-jari ini sajalah yang tak bisa kena air. Mau wudu. Maka kapan tayamumnya? Tayamumnya pas giliran basuhan kaki. Nggak boleh kayak mandi wajib tadi. Udahlah aku tayamum dulu baru nanti ku siram yang sehat. Nggak boleh. Kenapa? Karena wudu ada tertib. Apa yang harus dibasuh duluan dalam wudu? Wajah. Maka wajahlah dia basuh. Ada masalah di wajah? Tak ada. Berarti tak ada tayamum di wajah, siram wajah. Tangan. Ada masalah di tangan? Tak ada masalah, siram tangan. Tak ada tayamum di tangan. Kepala. Ada masalah di kepala? Tak ada. Usaplah kepala. Kaki. Ada masalah di kaki ini. Apa? Jari-jari sebelah kanan tak boleh kena air. Kalau kena air bahaya. Maka di saat basuh kaki ini dia boleh pilih. Mau siram dulu yang sehat di bagian kaki, baru tayamum, atau mau tayamum dulu, baru siram yang sehat di bagian kaki. Paham maksudnya nih ya, caranya? Nah, baru ke kiri. Nah, kalau mau kiri dulu pun boleh, cuma tak dapat pahala sunnahnya nanti. Nah, jadi boleh dia tayamum dulu, baru siram yang sehat di bagian kaki, atau boleh siram yang sehat di bagian kakinya, baru dia tayamum. Kalau itu tak ada tertib di situ. Nah, karena kaki. Tapi harus tayamumnya pas giliran basuhan kaki. Nah, tak boleh dia tayamum dulu, padahal yang luka kaki. Kecuali kalau lukanya di wajah. Wajahnya ada luka bakar. Nah, kata dokter jangan kena air. Nah, tapi sikit aja mungkin. Nah, sebagian sini sehat. Nah, maka saat itu dia boleh mendahulukan tayamum. Nah, baru basuh wajah. Nah, jadi Ustaz, kalau luka di kaki perlu dengan nanah kotoran, kalau tidak dipodok dengan karena luka di kaki itu nanah, najis, darah segala macam muncul dari dirinya sendiri. Ini perkara yang perkara yang dimaafkan. Najis yang keluar dari diri sendiri itu dimaafkan dalam sholat. Memang nanti ada begini, masalah perban nanti ya. Ketika diletakkan perban, tapi di situ ada najis yang tidak dimaafkan, maka wajib diqadha sholatnya. Tapi kalau diletakkan perban, ada najis tapi dimaafkan. Mana najis dimaafkan? Yang keluar dari dirinya sendiri itulah. Walaupun banyak. Nah, jadi kalau bapak ibu sholat, di tengah sholat keluar najis, tapi keluar dengan sendirinya, bukan hasil usaha dirinya. Nah, misalnya ada bisul. Ada bisul di mana lagi? Di lutut ada bisul. Nah, waktu berdiri aman. Nah, waktu duduk kan terlipat nih. Ketarik dia lutut tuh. Kalau duduk kita begini, kan ketat lutut nih. Pecah. Erupsi gitu bahasanya. Beslemak, nanah, darah, kena ke baju, kena ke segala macam. Lanjut enggak salat? Lanjut, tak batal. Kecuali dia salat di masjid, batalkan. Kenapa? Haram menajisi masjid. Bukan batalkan, bukan batal. Dia batalkan. Kenapa? Haram menajisi masjid. Wajib keluar deh.
Nah, itu tadi. Tapi kalau di rumahnya lanjut aja. Kenapa? Karena keluar bukan hasil kesengajaan dirinya. Kalau musola ini dari segi penghormatannya sama dengan masjid. Nah, jadi tetap juga keluar lah. Iya, kalau dia menetes. Tapi kalau yakin dia tak netes, tak masalah, lanjut. Nah, itu tadi. Jadi itu najis yang dimaafkan. Jadi tak ada masalah kalau situ. Bisa dipakai 2 kali. Nah, pakaiannya bisa dipakai 2 kali. Disitulah kata ulama, disitulah makna dimaafkan. Kalau wajib ganti dia, ya namanya tak dimaafkan. Jadi seandainya dia pakai lagi pakaian itu boleh. Nah, jadi disitulah bedanya sama disengaja. Tapi kalau disengajanya darah tuh keluar, dah tahulah di kening atau di pipi itu ada bisul. Lagi sholat asik di situ aja pegang ya bentar. Pegang lagi. Pegang 3 kali meletup. Meleleh darah. Kalau sedikit maaf. Walaupun sengaja, kalau sedikit maaf. Tapi kalau sengaja banyak batal sholat. Kenapa? Karena kesengajaan. Nah, inilah yang pernah kita ceritakan bagaimana Sayyiduna Umar bin Khattab tetap sholat di saat darah mengucur bekas tikaman Abu Lu'lu'. Pembunuh Umar bin Khattab ya. Ada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Cuma Sayyiduna Abu Bakar saja yang meninggalnya tak dibunuh. 3-3-nya dibunuh tuh. Utsman dibunuh, Umar dibunuh, Ali dibunuh. Nah, Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu', Utsman dibunuh oleh pemberontak. Nah, jadi 3-3 dibunuh. Umar bin Khattab tuh yang memang luar biasa tuh, spionasenya, mata-matanya itu luar biasa. Abu Lu'lu' tuh kafir, tapi dia pura-pura Islam sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya dia dapat kepercayaan sholat di belakang imam. Itulah kesempatan yang menikam Umar bin Khattab. Begitu gigihnya dia mencari kesempatan, berbaur sama orang Islam, udah sampai akhirnya sholat pas di belakang Umar bin Khattab. Udah bawa belati dia, udah bawa pisau. Ketika mulai takbir, tikam perut bagian bawah Umar. Dihadang sahabat, sahabat pun banyak yang terluka juga. Dibopong Umar ke rumah. Ketika sudah mulai agak sadar, ditanya Umar, siapa yang menikam aku? Abu Lu'lu', orang munafik. Apa kata Umar? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Bukan sahabatku yang menikam aku. Nah, itu. Disitulah bersyukurnya. Jadi Islam tak pecah. Memang orang kafir ya, memang dia musuh, mereka memang musuh kita kan begitu. Nah, di situ. Kemudian apa kata Umar? As-shalah, as-shalah. Salat. Belum siap aku tadi salat kan itu. Maka salatlah Umar dalam keadaan darah mengucur. Sah nggak salatnya nih? Sah. Kenapa? Karena dari dirinya sendiri walaupun banyak darahnya. Dari situlah. Nah, juga contohnya tadi. Nah, balik lagi kita ke tayamum. Dari rongga. Nanti di situ beda. Kalau keluar dari rongga sedikit tidak batal, kalau banyak batal. Kalau mimisan apa bahasa? Mimisan. Keluar darah dari hidung, itu hidung itu kan rongga. Kalau sedikit tak batal. Kalau banyak batal. Walaupun dengan sendirinya, itu bedanya. Kalau keluar dari rongga, dari hidung, dari kuping, dari mulut. Kalau seandainya itu keluarnya dari rongga, sedikit tak batal, banyak batal walaupun tak sengaja. Nah, itu dibedakan. Kalau sedikit tak batal. Oh, ini bahasanya muntah. Kalau muntah batal ini. Nah, walaupun tak sengaja. Nah, benajis mulut tuh, kecuali dia dibala terus-terusan muntah. Nah, balik kita kemari. Jadi tayamum tiada tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum ganti tempat luka itu. Tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Kalau untuk kaki, mau basuh kaki dulu atau tayamum ganti yang tak bisa dibasuh dari kaki, itu tak ada tertib. Maksudnya begini, wajah udah dibasuh, tangan udah dibasuh, kepala udah diusap, tinggal kaki nih yang bermasalah. Ada yang bisa kena air, ada yang tidak. Di sini di masalah kaki ini tak ada tertibnya.
Terserah mau tayamum dulu, ganti dari yang tak bisa kena air lalu dibasuh yang sehat, atau mau basuh dulu yang sehat dari kaki barulah tayamum, itu tak ada tertib. Tapi kalau memandang dengan anggota lainnya, wajah misalnya, ya haruslah wajah dulu. Nggak boleh dia tayamum dulu baru basuh wajah. Kenapa? Tayamum itu untuk ganti kaki. Kenapa didahulukan dari wajah? Nah, ini yang tak boleh. Jadi memandang anggota lain harus tertib. Nah, jadi tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Misalnya, seperti ada lukanya pada tangan, lukanya di tangan, maka wajib dibasuhkan muka dahulu. Wajib tuh basuh muka dulu, karena luka di tangan. Kemudian ia tayamum akan ganti tempat luka. Kemudian habis basuh wajah karena luka di tangan, boleh dia tayamum dulu, ganti dari luka yang di tangan. Atau boleh juga dibasuh akan segala anggota tangan yang baik. Atau boleh juga basuh dulu yang sehat daripada tangan. Kemudian ia tayamum. Nah, harus, jadi boleh itu karena satu anggotanya, karena itu masih satu anggota. Tapi kalau wajah, wajib wajah dulu ya, karena itu sudah anggota yang lain. Bisa difahami nih. Nah, ya mudah-mudahan lah paham. Nah, maka tiada boleh ia tayamum akan luka tangannya hingga sudah membasuh muka dahulu. Jadi nggak boleh dia tayamum duluan baru basuh wajah. Oh, tanganku ini ada luka, adalah aku tayamum dulu baru basuh wajah. Nggak boleh. Jadi kesannya tangan dulu baru wajah. Jadi kenapa? Karena tayamum kan untuk luka di tangan. Maka wajib basuh wajah dulu, barulah tayamum untuk tangan. Nah, jadi itulah urutannya tadi. Ketika tayamum untuk tangan, maka berniatlah sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Nah, gitulah. Nah, sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Nah, niat wudhunya pas basuh wajah. Beda kasus kalau wajahnya memang tak bisa kena air sama sekali. Luka bakar penuh nih. Habis sikit pun tak ada yang bisa kena air. Nah, atau cacar penuh nih, tak bisa kena air. Berarti yang pertama kali dilakukan apa ini dalam wudhunya? Tayamum. Yang pertama kali dari rangkaian wudhu keseluruhnya, tayamum dulu untuk ganti wajah. Penuh nih wajah cacar air, tak bisa kena air. Maka dia tayamum duluan. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Nah, setelah itu basuh tangan. Maka di basuhan tangan itulah niatnya. Di basuhan tangan itulah niatnya. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wajahnya tak bisa disiram. Muqaranah niat itu kan di awal basuhan. Awal basuhannya mana? Tangan sekarang. Maka di tangan itulah berniatnya. Nah, tapi kalau wajahnya diperban, memang luka tapi diperban, maka saat itu tetap niatnya di wajah. Kenapa? Karena perban wajib diusap dengan air. Usapan dengan air semakna dengan membasuh. Maka ketika dia usap perbannya, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Bisa. Kenapa? Karena tadi kalau tayamum tak ada airnya. Kalau perban ada airnya, maka di situ tetap niatnya. Nah, kalau normal basuh. Jadi makanya usapan di atas perban yang di wajah itu bisa menggantikan posisi basuhan karena ada air juga di situ. Jadi niat wudunya di situ loh. Nah. Berikutnya. Jam berapa nih Pak Isa? Jam 9. Tadi kita mulai 8:30 ya. Nanggung sebenarnya tapi nampak dikit, paling 9 baris lagi. Tapi dijelasin panjang juga. Nah. Dan jikalau ada di atas tempat luka itu balut. Ini apa, Bang? Balut ya? Iya, balut. Atau lanjutannya atau apa?
Di sini balutnya 2 soalnya. Iya, di kitab Melayu balutnya 2 kan tulisannya. Belit atau balut gitu. Wah, gitu. Jadi di sini kalau di kitab Arab Melayunya, dan jikalau ada di atas tempat luka itu balut atau balut. Tapi yang pertama tak pakai waw. Tampal nanti ada lagi. Ya udahlah balut lah tuh. Nah. Nah. Mungkin kalau belit itu yang keliling, kalau balut itu yang ditempel. Enggak tahulah, pokoknya begitu di sini. Jadi kalau di atas tempat luka itu ada balut atau tempel atau ditempel atau ditambal, yang tiada boleh ditanggalkan daripadanya. Ada luka di plaster. Ada luka ditempel plaster luka atau dikasih perban yang nggak boleh ditanggalkan. Kalau ditanggalkan bisa bahaya, mengalir darahnya bahaya. Jadi diperban. Nah, yang tiada bisa ditanggalkan daripadanya, maka hendaklah membasuh akan anggotanya yang baik, kemudian disapu air atasnya, dan ditayamumkan akan ganti barang yang tiada sampai air yang di bawahnya. Ditayamum pada mukanya dan 2 tangannya. Begini maksudnya. Misal ada kaki yang luka, lalu diperban kaki tadi. Diperban, dibungkus dengan kain. Bagaimana cara wudunya? Cara wudunya basuh wajah. Sengaja aku berwudu. Basuh tangan sampai siku karena tak ada masalah. Usap kepala karena tak ada masalah. Kemudian basuh kaki yang sehat. Setelah itu basahi tangan, usap perbannya. Kan tadi kaki ada luka kemudian diperban. Usap perbannya dengan air. Setelahnya baru tayamum, ganti daripada yang tertutup perban yang tak bisa kena air. Tepuk, usap ke wajah, tepuk, usap ke tangan. Itulah caranya. Perbannya wajib diusap dengan air. Jangan disiram. Nah, disiram rusak perbannya. Nah, jadi diusap, disapu air atasnya. Nah. Kemudian, dan wajib qadha jika ada balut pada anggota tayamum mutlaqan. Kalau balutnya itu ada di anggota tayamum, mana anggota tayamum? Wajah dan 2 tangan sampai siku. Di situ pula perbannya. Kayak orang diimpus, Bu. Ada nggak perbannya di tangan? Ada. Itu wajib qadha secara mutlak. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang pernah diimpus tapi tetap sholat, itu benar. Harus tetap sholat. Tapi nanti setelah lepas impus, wajib qadha semua sholatnya. 7 hari Ustaz, 7 hari nggak ada masalah. Capeklah karena sholatnya ditinggalkan atau ini qadha uzur, tak mesti alal faur, nggak mesti segera. Cicil 1 hari 1 tak ada masalah. Kenapa? Karena uzur ya, meninggalkan sholatnya uzur. Nah, tak usah sholat, itu mati, hitungannya mati ninggalkan sholat. Udah sakit bukannya sholat. Nah, ada banyak orang yang seperti itu. Ini lagi diperban nih. Semalam ngaji nanti diulang juga ya sholat nih. Oh, nanti ayolah qadha aja sekalian. Untung tak mati saat itu. Kalau mati ninggalkan sholat. Nah, tak boleh itu. Berdosa itu. Membiarkan waktu sholat kosong tanpa sholat padahal dia wajib sholat. Berdosa. Makanya istilah sholatnya lihurmatil waqti. Ada juga yang sholat, tapi tak dia pakai wudu, tak pakai tayamum. Salah juga. Udahlah sholat aja lah. Wudu mah nggak usah, nanti diqadha juga ini. Tak sah juga sholatnya itu. Jadi misal ibu atau bapak tangannya diimpus. Impus ini pun mesti pula di situ ya.
Di anggota tayamum, sini diimpus. Dah. Entah di mana itu, di bahu kah? Atau di leher kah? Atau mana lah begitu. Ini di sini dah. Akhirnya kalau wudu sah nggak nih? Tidak. Tayamum sah nggak nih? Tidak juga karena tertutup anggota tayamum. Tapi tetap cara salatnya. Nah, datanglah ke kamar mandi, kemudian usaplah siram air ke wajah, siram air ke tangan yang sehat, usap perban impus tadi, tayamum juga tetap walaupun tahulah tidak sah tuh. Baru habis tuh usap kepala, basuh kaki, salat. Kalau oyong kali, berat kali bolak-balik kamar mandi, salat zuhur jamak saja langsung sama asar. Jamak di saat sakit boleh. Nah, tapi cuma boleh jamak takdim, tak boleh jamak takhir. Kan capek ini orang sakit bolak-balik kamar mandi. Nah, nanti begitu lagi, bawa impus lagi. Ya kalau ada yang jaga, kalau tak ada yang jaga kebingungan, maka habis sholat zuhur langsung jamak sholat asar. Jamak itu boleh karena 3, safar, hujan, sakit. Hujan udah gak laku sekarang, karena orang udah punya mantel, udah punya payung. Nah, yang sakit nilai yang masih laku. Nah, tak bisa kosor. Nah, jamak saja. Habis sholat zuhur langsung sholat asar, nanti udah rehat sampai maghrib. Nanti sholat maghrib langsung gabung isya, langsung aman. Inilah sakit yang payah dia bolak-balik, bolak-balik kamar mandi. Nah, saya ingat dulu ibu saya baru operasi besar. Nah, jadi saat itu saya yang jaga. Jadi tetap saya, Bu, masuk waktu zuhur, wudu, saya ambil air wudu. Nah, itu bangun aja pun udah payah, namanya orang lemas. Maka saya wudukan, pakai semprot-semprotan tuh yang saya bilang. Semprot sampai bergerak airnya di wajah. Kalau siram marah suster, basah semua. Karena tak bisa kamar mandi. Saya semprot, saya ratakan air itu. Bawah lapis sama anduk. Nah, tangan, kepala, kaki, dah sholat zuhur. Saya merengkan lagi pun tuh tempat tidurnya ke arah kiblat, selagi masih bisa. Nah, saya miringkan ke arah kiblat. Bisa miring, Bu? Tak bisa. Telentang saya dah. Putar kaki jadi ke arah kiblat. Kan begitu kalau orang telentang. Sholat zuhur 4 rakaat. Pakaikan telekungnya. Sholat zuhur 4 rakaat. Nanti di tengah sholat niat jamak. Tengah sholat zuhur, ku jamakkan asar di zuhur ini. Habis itu langsung sholat asar. Habis itu udah ibu rehat sampai maghrib. Karena tiap sholat dibangunkan berat itu. Itulah yang begitulah yang boleh. Baru operasi besar, lemas betul badan. Yang seperti itu boleh. Nanti maghrib kosor, jamak saya kosor tak boleh. Nanti maghrib langsung jamak ke isya. Tidur terus sampai subuh nanti dah. Tak usah dibangun-bangunkan lagi. Yang begitulah. Kalau di penghujung enak bisa bangun karena tadi sudah dijamak, udah sah, tak ada masalah lagi. Udah sah salatnya. Nah, begitulah. Yang memang berat. Jangan pula sakit batuk di jamak, tak ada hubungan batuk. Kenapa Bapak jamak pula asar? Sakit atau batuk? Apa hubungan batuk? Mana ada beratnya? Bolak-balik wudu. Tak ada kendala. Dah. Bisa. Kalau seandainya memang berat dia bolak-balik wudu. Udah bisa lah. Nah, yang memang udah tebaring lah ya, tebaring di tempat tidur. Pokoknya kalau diusahakan repot betul, dia yang tahu masyakohnya itu. Ukurannya memang secara payah bolak-balik. Nah, dia yang tahu. Nah, jadi itu ya, tetap wajib sholat. Caranya seperti tadi, jangan tangan diimpus tak sholat. Walaupun karena perbannya tadi dikatakan sini wajib qadha jika ada balut pada anggota tayamum. Karena tertutup sama perban impus ini. Semua sholat yang dikerjakan nanti wajib qadha lagi. Udah begitu itu hitungannya. Jangan malas gara-gara itu. Tak usah sholat. Bakalan di qadha juga lagi. Tetap sholat. Terlebih lagi pun nanti impus tuh kadang darahnya mau naik ke selang. Sholatnya jadi bawa najis. Nah itu tadi. Nah sholatnya jadi bawa najis yang diselang tadi itu. Udah bukan darah murni. Udah campur sama air segala macam. Kalau yang seperti itu tak dimaafkan itu.
Maka itu pun nanti wajib ulang juga kalau sholat yang seperti itu. Nah, maka lihurmatil waqti. Nanti sehat jangan tak diulang. Nah, ini banyak ini yang seperti ini, sholat di kendaraan. Nah, subuh datang, subuh lagi ada di bus. Tengok dari gaya busnya tak mau berhenti nih, Bang. Sholat subuh kita udah Bu, jamak saja nanti. Jamak apa subuh jamak? Namanya supir, tahu nih. Jamak di duha tuh cuman mana? Wah, gawat nih tak berhenti kayaknya. Sholatlah di kendaraan. Bisa wudhu, tak ada toiletnya. Nah, udahlah sholat tanpa wudhu. Tayamum bisa? Bisa. Kalau seandainya bus tuh kotor tuh, masih banyak debu-debunya. Tayamum lah. Ngadap kiblat? Tak bisa. Rukuk sujud? Tak bisa. Sholat sebagaimana bisanya sampai tempat tujuan wajib diulang. Jangan dibiarkan subuh tuh kosong daripada sholat. Ada orang berpikiran, lah nanti diulang lagi, adalah sekalian aja. Berdosa. Tak boleh. Nah, untung tak terbalik bus itu meninggal dia anggap sebagai orang ninggalin sholat. Nah, kalau bersih tak ada debu, ya udah sholat faqidut tahurain lah. Nah, iya, menghormati waktu, tak wudhu, tak tayamum. Tapi jarang pula bus tak berdebu. Pesawat baru tak berdebu. Wah, keras eksklusif tuh ya, eksekutif. Kereta api sekarang udah ber-AC semua, jarang yang debunya. Nah, jadi tadi. Jadi ingat, jangan gara-gara nanti bakalan diulang lagi akhirnya tak sholat, jangan salah. Allah. Dan jika ada ia pada bukan anggota tayamum. Jam berapa nih Pak Isa? Jam 10 udah. 10 menit lagi lah. Ini mudah-mudahan bisa nih. Ini masalah perban. Kalau perbannya ada di anggota tayamum, yakni wajah atau tangan, mutlak sholatnya nanti diulang, diqadha. Dan jika ada ia bukan pada anggota tayamum. Nah, kalau perbannya bukan di anggota tayamum, di kaki misalnya. Perbannya di kaki, bukan anggota tayamum. Nah, tapi anggota wudu. Misal di kaki. Seperti pada kakinya yang tempat wajib basuh pada wudu. Di kaki tapi di tempat yang wajib dibasuh ketika wudu. Misal jempolnya lah. Di perban. Karena di situ bermasalah. Ini sholatnya bagaimana? Wajib ulang nggak? Maka dilihat di sini. Yang wajib basuh pada wudu. Jika dihantarkan di atas hadas, wajib qadha. Kalau perban itu diletakkan di jempolnya di saat dia berhadas kecil, maka wajib qadha dari sholat. Tapi kalau dia suci nih, nah lagi dalam keadaan sudah berwudu, kemudian jempolnya ngulah. Nah, dibawa ke dokter dalam keadaan berwudu. Wah, ini harus diperban, Pak. Waktu diletak perban tuh, dia sedang dalam keadaan bersih dari hadas kecil. Maka ini nanti tak wajib qadha. Tapi kalau dia pas diperban itu dalam keadaan berhadas kecil, maka nanti wajib qadha. Paham nih yang ini ya? Yang ini bisa dipahami nih. Nah, kalau dia dalam keadaan sudah batal wudu, dalam keadaan berhadas kecil lah ini, belum ada wudu, disitulah diperban jempolnya. Lalu dia nanti wudu, pas bagian jempol itu dia tayamum, tetap wajib ulang. Kenapa? Karena diletak perban pada saat dia berhadas kecil. Tapi udah selesai wudu, belum lagi batal, diperbanlah jempol tadi. Maka ketika nanti dia wudu berikutnya, dia tayamum ganti daripada jempol itu tak wajib ulang. Nah, itu dia. Bisa dipahami nih ya? Nah. Sama saja, sama aja kalau gitu. Nah, tadi atau di atas tohur, atau diletakkan perban tadi ketika dia suci, dan ada pada tempat itu najis yang tiada dimaafkan. Dia sudah berwudu, tak dia berhadas, diletak perban, tapi pas meletak perbannya, di situ pula ada najis yang tidak dimaafkan. Misalnya kayak mana? Dia pas mau dibalut tadi itu, Pak, biar cepat sembuh, letakkan sedikit kencing unta di situ. Misal entah apalah, kita tak tahu. Atau dikasihlah air, katanya air kencing itu bisa pula menyembuhkan luka. Katanya, saya tak tahu. Jadi katanya kalau seandainya ada luka-luka baru jatuh dari kereta tuh, mau balurkan air kencing katanya cepat baik. Kata mereka, saya tak tahu lah. Nah, jadi pada saat itu, diletaklah air kencing tadi itu di jempol tadi itu, baru diperban.
Air kencing kalau seandainya diletak di situ dimaafkan nggak tuh? Tidak. Walaupun diletak saat dia suci, tapi karena ada air kencing di situ lalu diperban, maka nanti wajib qadha juga. Nah, berikutnya lagi. Nah, atau dihantarkan di atas tahur dan tiada ada najis yang tiada dimaafkan. Atau nih orang suci dibalut tak ada najis. Kalaupun ada najis yang dimaafkan, darahnya atau nanahnya, itu kan memang yang dari tubuhnya dimaafkan. Nah, yang tidak dimaafkan. Tetapi banyak anggota yang sahih di bawah balut yang lebih daripada hajat. Nah, hajat memakai dia, wajib qadha juga. Begini misal, luka cuma 5 cm. Nah, membalutnya sampai 30 cm. Kesana sini membalutnya. Terlalu berlebihan, lebih daripada ukuran hajat. Misal lah. Nah, mana kita kata? Ini misal luka cuma segini lah Pak. Tapi perbannya sampai sejengkal. Ini kan berarti terlalu banyak yang diambil dari anggota yang sehat, lebih daripada hajat. Maka kalau begini, walaupun suci, walaupun tak ada najis, tetap wajib qadha. Tapi kalau misalnya, ya kan tak mungkin juga pas-pasan sama yang sakit itu aja ditutup. Harus adalah pegangan dia terhadap yang sehat. Tapi wajar dan memang itu ukuran yang biasa. Maka ini nanti tak wajib qadha. Maka perban yang tidak wajib qadha. Kalau ada perban di tubuh yang tidak wajib diqadha salatnya, pertama, bukan di tempat wajib tayamum, bukan di anggota tayamum. Kalau di anggota tayamum wajib qadha. Kedua, diletakkan dia pada saat suci dari hadas. Kalau diletakkan saat dia berhadas, wajib qadha. Ketiga, tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau ada najis tapi dimaafkan tak masalah. Ini najis yang tidak dimaafkan. Keempat, nah, pegangan balutannya tidak lebih dari ukuran hajat. Kalau lebih dari ukuran hajat wajib qadha. Inilah ketentuan perban. Allah, dokter pun harus ngaji rupanya. Kenapa sikit kali dok perbannya? Supaya sah sholatmu nanti kalau tayamum. Bayangkan coba kalau dokter paham ini apa tak indah betul tuh. Ini mau diperban nih, udah wudhu kau. Kenapa harus wudhu? Nanti tayamummu tak sah kalau kau tak wudhu. Wudhu dulu sana. Sakit ini dok, tahankan sikit untuk sekedar sucimu ini saja dulu. Nah, itu kan kalau dokter paham begitu luar biasa tuh. Nah, mana ada Pak Mantri kita sini? Alhamdulillah. Sekarang besar diperlebar supaya besar dananya. Oh gitu. Jadi kalau seandainya dokter-dokter ini paham begini kan mantap betul gitu. Ini harus diperban. Oh Islam kan Islam. Oh sholat. Nah wudhu kau dulu. Sakit ini nggak apa-apa sekali ini aja sakit. Habis itu jangan kena air lagi. Kenapa? Supaya sah kau nanti kalau tayamum. Ini soalnya di kaki nih. Nah jangan dilepas-lepas lagi. Dah bersihkan betul dari najis. Ambil betul. Dok kok sikit kali kayaknya. Lebihkan aja. Nanti kalau lebih banyak tak sah tayamummu. Kan begitu. Mantap betul kalau dokter ngerti. Ini yang ngerti ustadz pula yang tak pernah memperban. Akhirnya begitu. Makanya selalu dikatakan fikih ini bukan cuma punya ustadz saja. Dokter belajar fikih, tukang masak belajar fikih, tukang bangunan belajar fikih. Karena banyak bangunan-bangunan yang memang butuh juga ilmu fikih, apalagi bangun masjid. Kalau tak paham fikih nanti kesalahan. Nah, yang tadi sehingga tahu dia kalau dia tukang bangunan arsitek nih bagaimana posisi wudhu yang bisa ngadap kiblat. Ini mohon maaf. Kalau kita wudhu di sini payah kita ngadap kiblat nih. Belakangi kiblat nih. Itu tadi. Kalau seandainya pas bangun tuh betul dirancang nih cemana biar wudhu dapat pahala menghadap kiblat, dirubah. Nah kan itu. Nah, jadi yang seperti itu makanya memang fikih ini harus dipahami semua orang, semua kalangan supaya bisa diterapkan hukum-hukum tadi itu. Nah, kemudian qadha atasnya ini akan datang nanti dan wajib. Presiden.